Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hassani, NIM 101190221 dari kelas FKH. Di sini saya akan mengulaskan jawaban soal ulangan akhir semester 2 dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Suprapto. Soal pertama yaitu jelaskan secara singkat asal mula peradaban Islam di Mekah, apa yang dilakukan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, dan sebutkan pencapaian peradaban Islam di zaman Rasulullah. Yang pertama, asal mula peradaban Islam di Mekah. Berbicara tentang sejarah, yang namanya sejarah menurut saya merupakan sebuah ilmu pasti. Jadi dalam pembahasan sejarah kita tidak bisa lepas dari dasar-dasar atau patokan, baik itu berupa artikel, buku, dan lain-lain sebagainya. Ya, memasuki yang pertama, asal mula peradaban Islam di Mekah. Asal mula peradaban Islam di Mekah, sama-sama kita ketahui bahwa dulunya kota Mekah itu sebelum masuknya Islam, bangsa Arab mempercayai keimanannya terhadap berhala, dan kehidupan para masyarakat Mekah yang menganut golongan kafir Quraisy sangatlah tidak manusiawi. Selain itu juga merupakan sebuah golongan di mana perilaku, akhlak, budi pekertinya sangatlah hancur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membenarkan ajaran yang ada di Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, utusan, pada usia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Wahyu yang pertama disampaikan kepada Nabi Muhammad berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad itu berdakwah baru didakwahkan kepada keluarga atau kerabat terdekatnya. Tetapi lama-kelamaan, dalam kisaran waktu kurang lebih 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Tetapi di dalam dakwahnya Nabi Muhammad tidaklah mudah. Beliau mengalami gencaran yang sangat antusias dari kalangan kafir Quraisy yang tidak setuju akan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah. Beliau tetap terus optimis untuk mendakwakan ajaran yang benar adanya, yang dapat dibuktikan. Yang ketiga, pencapaian peradaban Islam pada zaman Rasulullah SAW. Pencapaian peradaban Islam pada zaman Rasulullah itu ada banyak sekali, bahkan sangat banyak. Tetapi di sini saya akan menyebutkan sebagian saja, yaitu yang pertama, mempersatukan antara golongan Ansor dan golongan Muhajirin, yang dimana sebelum datang Rasulullah, golongan tersebut tidak pernah akur. Yang kedua, Rasulullah dapat menimbulkan kerjasama antar komponen penduduk Madinah, Muslim dan non-Muslim. Yang ketiga, Rasulullah SAW untuk pertama kalinya mendirikan masjid di kota Madinah, yang masjid itu diberi nama Masjid Quba. Lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, jelaskan proses peralihan kekuasaan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abi Sufyan dan siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.
Proses peralihan kekuasaan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi pertamanya itu terjadi secara kekerasan, yang pada zaman itu terjadi peperangan, dan perang itu disebut sebagai perang Siffin, yang dimana di dalamnya terdapat kelompok Ali bin Abi Thalib melawan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada hakikatnya kelompok Ali bin Abi Thalib sudah 98% memenangkan peperangan itu, tetapi dengan liciknya Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Al-Quran sebagai tanda tahkim atau damai. Dalam bahasanya sekarang dapat dipahami sebagai gencatan senjata. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujuinya. Dalam hal itu, kedua golongan mengutus dua perwakilan untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi dari kelompok Ali banyak yang tidak setuju dan juga banyak ada yang setuju, sehingga kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua bagian, yaitu kelompok Syiah dan Khawarij. Adapun tokoh-tokohnya yang terlibat di dalam hal tersebut antara lain: 1. Abu Musa al-Asy'ari, 2. Amr bin Asy', 3. Ali bin Abi Thalib, 4. Abi Sufyan. Dan selanjutnya perbedaan antara khalifah dan daulah. Khalifah dapat didefinisikan sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim yang ada di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sedangkan daulah merupakan sesuatu yang kadang dihasilkan dari tangan ini atau dari tangan lain, atau balasan dalam hal kekayaan atau peperangan. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Bagaimana peradaban Islam di masa Daulah Umayyah? Pada masa kepemimpinan siapa puncak dari peradaban Islam di masa Daulah Umayyah, dan sebutkan faktor-faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah. Yang pertama, peradaban Islam di masa Daulah Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Syam bin Abdul Manaf. Beliau adalah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Yang kedua, pada masa kepemimpinan siapa puncak dari peradaban Islam di masa Daulah Umayyah? Puncak di masa di mana Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pemerintahannya Hisham bin Abdul Malik, dan puncak kejayaan itu berada pada masa Abdul Malik dan Hisham. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah, antara lain: 1. Perang saudara antar sesama anggota Bani Umayyah. Yang kedua, pertengkaran antar kelompok, yaitu kelompok orang Arab Utara dan kelompok Yaman, yaitu orang Arab Selatan. Yang ketiga, diskriminasi kaum Mawali atau biasanya disebut sebagai orang non-Arab yang baru masuk Islam oleh Bani Umayyah. Dan yang terakhir, adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Soalan keempat, pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abu al-Abbas Asy-Syafah. Jelaskan secara singkat kenapa Abu al-Abbas mendapat julukan Asy-Syafah, dan bagaimana peradaban Islam di masa Harun ar-Rasyid, dan sebutkan faktor-faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, kenapa Abu Abbas mendapat julukan Asy-Syafah? Abu al-Abbas mendapat julukan Asy-Syafah dikarenakan di antara khalifah-khalifah itu tercatat sebagai nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaan. Dan di masa itu Khalifah Abu al-Abbas tidak terkalahkan. Beliau dapat memunculkan terobosan-terobosan yang terbaru untuk kemajuan di kotanya. Yang kedua, peradaban Islam di masa Harun ar-Rasyid. Peradaban Islam di zaman Harun ar-Rasyid bisa dikatakan puncak dari kegemilangan dan sejarah peradaban Islam.
Di zaman ini pengetahuan sangat berkembang pesat dan maju di peradaban dunia. Ada pula tokoh yang sangat terkenal pada masa Harun ar-Rasyid itu, yaitu Abu Nawas. Ada salah satu kisah yang menceritakan di dalamnya, yaitu di mana Raja Harun ar-Rasyid yang dipandang seorang alim yang terkenal, tetapi di situ beliau melakukan kesalahan, dan di situ Allah mengingatkan melalui lantaran Abu Nawas. Oke, yang selanjutnya faktor-faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah. Dalam masa kejayaannya itu berlangsung lama, tapi setelah itu Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran atau runtuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan. Yang kedua, konflik antar berbagai suku yang ada di negara Turki, Persia, dan Arab. Yang ketiga, konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran-aliran yang lain. Yang selanjutnya, jelaskan sejarah terakhir untuk soal yang nomor 5. Jelaskan secara lengkap masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam datang ke Indonesia melalui berbagai sumber. Salah satunya yaitu merupakan melalui sumber perdagangan yang ada di benua Asia, bahkan seluruh dunia, terutama di daerah Kesultanan Sriwijaya yang tepat berada pada Pulau Sumatera. Di tempat itulah pedagang-pedagang belayar dari pelayarannya untuk mendagangkan dagangannya. Dan di situ selain pedagang, para saudagar-saudagar itu mendakwahkan agama Islam. Selama di Indonesia, para pedagang tersebut mulai menjalin pergaulan dan yang lama-kelamaan dapat beradaptasi dengan lingkungan Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Atas fakta yang kita temukan di sejarah, proses masuknya Islam ke negara Indonesia memiliki 3, antara lain yaitu 1, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Republik Indonesia ketika abad ke-13. Islam yang disebutkan dari para saudagar-saudagar itu berasal dari Gujarat, wilayah yang berada di negara India, yang pada saat itu para saudagar tersebut berhenti di pelabuhan Sriwijaya dari pelayarannya. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori datangnya agama Islam yang baru. Teori yang selanjutnya yaitu teori Persia. Teori Persia mempunyai pemahaman yang sama tentang waktu masuknya Islam ke Indonesia. Untuk tanggal dan tahunnya kurang pasti, yang jelas diperkirakan pada abad ke-13. Ya, itulah paparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terdapat banyak salah dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.